Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Yes. Hari ini kita akan belajar manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebelum belajar, jangan lupa untuk mengawalinya dengan berdoa dulu ya anak-anak. Oh iya, bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dulu yuk. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar lebih bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Kita mulai pelajarannya ya. Pengertian makhluk sosial. Apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Pada hakikatnya manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial atau homo socius. Dengan hidup secara berdampingan atau bermasyarakat, manusia dapat berinteraksi, saling menolong, saling empati, dan saling bekerja sama. Secara naluri, manusia ingin berkumpul dengan sesama atau bermasyarakat dan menyatu dengan lingkungannya. Untuk dapat berkumpul dengan masyarakat, manusia harus mentaati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pengertian manusia sebagai makhluk ekonomi. Manusia juga merupakan makhluk ekonomi atau homo economicus. Artinya, manusia selalu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat beragam. Kegiatan ekonomi dapat memicu persaingan antar manusia. Persaingan ini harus dilakukan secara sehat, tidak curang dan tidak saling menjatuhkan. Sebagai makhluk ekonomi, memenuhi kebutuhan adalah sebuah kewajiban bagi manusia. Dalam memenuhi kebutuhan, hendaknya didasari moral yang baik sehingga tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat memicu persaingan. Maka kita harus tetap mengutamakan sikap saling menghargai, sikap tolong-menolong, setia kawan, empati, dan toleransi antar sesama juga harus dijaga. Contoh kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. Berikut Bu Guru akan sajikan beberapa gambar contoh kegiatan sosial dan ekonomi. Yang pertama adalah gambar kegiatan di pasar. Tindakan ekonomi di pasar adalah sebuah tindakan kegiatan ekonomi dan sosial, di mana pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kedua, yaitu gambar tentang lingkungan. Nah, anak-anak bisa pahami dan lihat di sini. Gambar di sini menunjukkan bahwa adanya gotong royong antar masyarakat untuk membersihkan lingkungan rumahnya. Nah, kegiatan ini adalah salah satu contoh kegiatan sosial. Berikutnya adalah menanam padi atau tandur dalam bahasa kita. Nah, dalam kegiatan ini merupakan contoh kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam kegiatan ini, masyarakat juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Gambar terakhir adalah gambar manusia atau masyarakat yang sedang berdiskusi. Gambar ini mungkin juga sering anak-anak lakukan dengan teman lainnya ya. Ketika ingin memulai permainan atau belajar kelompok, biasanya kita akan melakukan diskusi terlebih dahulu untuk mencapai tujuan yang ingin kita selesaikan bersama-sama. Melakukan kegiatan ekonomi secara bertanggung jawab. Manusia perlu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.
Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mencakup kebutuhan sehari-hari. Contohnya, papan, pangan, dan sandang. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak utama. Contohnya, memberi barang elektronik. Dalam hidup bermasyarakat, sikap tanggung jawab melatih kita untuk menjadi manusia disiplin yang menghargai waktu. Apabila kita tidak melaksanakan dengan tanggung jawab, maka ada beberapa konsekuensi atau akibat yang akan kita rasakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, dikucilkan oleh masyarakat. Kedua, tidak dipercaya oleh masyarakat. Ketiga, akan ada teguran dari masyarakat. Yang keempat, keamanan dan kerukunan tidak terjaga. Dan terakhir, pelanggaran tata tertib. Nah, dari penjabaran yang telah Bu Guru berikan tadi, anak-anak semoga bisa mendapatkan pelajaran dari hari ini ya. Nah, tugas hari anak-anak adalah mengerjakan buku tematik halaman 102 sampai dengan 103. Selamat belajar anak-anakku, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.